Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya yang hadir ya, yang bisa bergabung hari ini, kira-kira ada berapa orang? Apa perlu saya absen dulu ya? Nanti yang mau bergabung biar menyusul ya. Iya, Pak. Ya. Pertama, saudari Reni Setiawati. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Saudara Muhammad Rasuli. Berhenti ini ya, Rasuli. Iya, berhenti, Pak. Iya. Saudari Ria Santika. Hadir. Oke. Saudara Faiz Hadi Amrullah. Ada, Pak. Ada, oke. Saudara Arif Ridwan. Ada, Pak. Ada. Oh ya, belum bisa bergabung. Mungkin nanti menyusul. Erwin Dwi Sanjaya. Ini sore ya. Erwin Dwi Sanjaya. Pindah sore, Pak. Pindah sore. Iya, pindah sore. Saudari Dewi Novita Indri. Mungkin menyusul ini. Saudara Rian Agus Wahyudi. Berhenti ini ya. Saudara As'ad Zuhaidi. Belum bisa bergabung ya. Saudara Bayu Irawan. Belum bisa bergabung. Saudara Ulfa Dwi Hasanah. Berhenti nih. Muhammad Ainun. Ada ya? Belum masuk, Pak. Udah masuk, masih. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh, tidak ada Muhammad Ainun ya. Saudari Foni Feliana Maulidia. Masih belum bisa bergabung ini. Rokius Sofi. Ada, Pak. Ada ya.
Tokyo Sofia ada. Saudara Bobby Draliswaski. Saudara Bobby Draliswaski. Belum masih ini ya. Belum hadir. Saudara M. Haikal Fikri. Belum bisa bergabung. Saudara Misla Dianto. Saudara Misla Dianto. Belum bisa bergabung. Saudara Royan Ahsanul Haq. Royan Ahsanul Haq. Belum bisa bergabung. Saudara Yoga Pamungkas. Saudara Yoga Pamungkas. Belum bisa bergabung masih ya. Mungkin menyusun nanti. Rofikotul Hasanah. Saudari Rofikotul Hasanah. Saudara Ahmad Fauzi Hadi Insani. Hadir Pak, hadir. Hadir. Saudari Novilia Dianata Leonard. Belum hadir ini ya. Novilia Dianata Leonard. Belum bisa bergabung. Saudara Angga Dwi Pratama. Saudara Angga Dwi Pratama. Berhenti itu Pak, berhenti Pak. Oh berhenti, oke. Angga Dwi Pratama berhenti. Saudara Sarip Hidayatullah. Hadir Pak, saya sendiri Pak, hadir. Oh iya. Hidayatullah. Sesan Sohel. Tidak ada Pak. Tidak hadir ya. Tidak masuk. Saudari Hanifah. Halo, Hanifah tidak ada ini ya. Miratul Rifki. Berhenti ini ya. Hanifah ada ya, Hanifah. Tidak ada Hanifah, Pak. Adivia.
Alifia, Nabila, Balkis. Ada. Hadir, Pak. Oke. Balkis. Ini saya akan menyambung pertanyaan yang kemarin, yang belum terjawab. Ini pertanyaan yang dari Faiz Hadi Amrullah, hadiran. Pak. Ya. Pak, mohon maaf, Pak. Andita belum dipanggil. Oh, Afifah. Andita Vela. Oh ini Hanifah sudah, Hanifah. Nomor NPM Andita, berapa? Pak. Dari sore pindahan. Oh ya, Dwi Putri bukan ya? Nomor Andita Vela. Nomor NPM-nya berapa? 2016. 2016. 12. 11. 12. Coba ulang. 2016. 12 063. Oh iya, belum. Iya. Namanya siapa? Andita Vela Rega, Pak. 2016 12 063 ya? Oh iya. Belum hadir ya? Hadir. Oke. Ini pertanyaan ini. Pertanyaan dari Faiz Hadi Amrullah. Ada anaknya. Ada Pak. Kan sudah itu Pak kemarin Pak. Oh sudah ya? Iya Pak. Pertanyaan ini. Pertanyaan dari Anggi Dwi Putri. Hadir anaknya ya. Anggi Dwi Putri. Pertanyaannya ini. Pertanyaan nomor NPM 2017 12003. Pertanyaannya, apakah tenaga kerja yang menyampaikan aspirasi mengenai ketidakadilan melalui demo akan terrealisasi aspirasinya? Belum tentu. Kalau yang demo misalnya hanya sebagian kecil lagi tapi sangat fatal, merusak dan sebagainya, ini malah kena sanksi sebaliknya itu. Bisa kena sanksi pidana. Gitu. Tapi kalau yang menyampaikan aspirasinya ya, melebihi dari jumlah pekerja dari perusahaan, termasuk SPSI juga turun, ini kemungkinan bisa terrealisasi, bisa diwujudkan gitu, aspirasinya. Gitu. Apalagi yang demo itu gabung antara pekerja seluruh Indonesia itu bisa terrealisasi aspirasinya baik lewat pemerintah maupun langsung akan dipenuhi hak-haknya, aspirasinya akan dihargai oleh perusahaan yang bersangkutan. Oke. Jadi yang penting ya, kalau demo pertama harus izin ya. Kemudian permasalahannya kalau sudah berkali-kali tidak digubris itu dengan perusahaan, itu bisa diutarakan, disampaikan, kemudian kepada pihak yang berwajib, kemudian izin demo. Itu kemungkinan bisa. Tapi syaratnya itu aspirasi yang bersifat normatif. Artinya hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi, yang sudah diatur dengan undang-undang. Itu biasanya akan dipenuhi, akan dihargai aspirasinya. Asalkan para pendemo tidak merusak. Kemudian yang mendemo melalui
izin kepada kepolisian, pihak yang berwajib. Kemudian masanya itu melibatkan para pekerja atau tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan lain gitu. Atau melibatkan ada SPSI-nya yang turun dan sebagainya gitu. Kemudian penyampaian aspirasinya itu juga teratur itu misalnya. Bisa dibaca itu. Itu kemungkinan besar akan dihargai aspirasinya dan dipenuhi. Tapi kalau sebaliknya, walaupun masanya itu lebih banyak, merusak dan sebagainya, justru biasanya kena sanksi hukum. Dan demonya biasanya kena sanksi hukum, sanksi pidana. Bukan malah terjawab, tetapi justru sebaliknya dikenai sanksi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini dari Rofiqatul Hasanah. Rofiqatul Hasanah ada yang bersangkutan ya, hadir. Halo, ini pertanyaan dari Rofiqatul Hasanah. NPM 2017-12063. Pertanyaannya ya, bolehkah memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai hubungan, sebagai buruh kasar? Setiap hubungan kerja ya, pasti didasari oleh perjanjian kerja yang disepakati. Tergantung kepada kesepakatan dalam perjanjian kerja sebelum hubungan kerja. Itu. Jadi bebas, boleh-boleh saja. Kenapa tidak boleh? Aturannya ya, setiap hubungan kerja itu diawali dengan perjanjian kerja yang disepakati atau tidak. Gitu. Kalau tidak disepakati oleh pekerja asing, ya sudah. Tetapi kalau ditandatangani, kan berarti dia mau bekerja. Walaupun sebagai buruh kasar. Jadi tidak ada larangan, baik bagi warga negara asing maupun bagi warga negara Indonesia. Yang penting dalam hubungan kerja, ya, satu, persyaratan dalam perjanjian kerja itu harus ditandatangani. Yang kedua, setelah ditandatangani kan pasti ada akibat hukumnya. Dia harus memenuhi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak itu. Baik tenaga kerja asing maupun tenaga kerja WN warga negara Indonesia. Itu. Jadi tergantung kepada kesepakatan para pekerja di dalam perjanjian kerja yang akan ditandatangani. Oleh karena itu, setiap perjanjian kerja yang disodorkan harus diteliti, dibaca, diteliti, ditelaah. Dan isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, dengan peraturan perjanjian kerja bersama yang dibuat antara SPSI, ya, Serikat Pekerja yang mewakili para pekerja, dengan perusahaan. Jadi hasil perundingan dari SPSI dengan pengusaha atau dengan perusahaan. Itu sebagai landasan dari perjanjian kerja yang disepakati bersama. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, peraturan perjanjian kerja bersama yang dibuatnya. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tenaga kerja, baik yang lama, kalau yang baru sudah lama, pasal yang lama tidak berlaku sudah.
berlaku aturan yang baru. Jadi sepanjang tenaga kerja asing menyepakati dari perjanjian kerja, bisa saja, boleh-boleh saja, sah-sah saja, tinggal pilih dengan perjanjian kerja. Dan isinya antara lain mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak antara pekerja dan perusahaan. Janjikan di dalam di bagian mana itu disebut baca, ditelaah dan dipikir secara matang-matang. Ya, di satu sisi pekerja butuh pekerjaan dengan upah ya, atau gaji, di satu sisi perusahaan membutuhkan tenaga kerja ya, dengan memberikan upah yang layak dan perlakuan yang adil. Boleh-boleh saja. Oke? Pak, boleh tanya, Pak? Boleh, silakan. Iya, silakan. Dari siapa? Bagaimana jika para buruh itu menyampaikan aspirasi, ya, tapi tidak diatur di dalam undang-undang jadi aspirasi yang baru, Pak, tuntutan hak-hak baru. Tapi logis, rasional, Pak. Ya, bagaimana menyelesaikan aspirasinya gitu. Coba Iya, kan tadi Pak Tejo menyampaikan bahwa buruh itu menyampaikan aspirasi yang dituntut yang sudah diatur di dalam undang-undang. Iya. Bagaimana jika aspirasi yang disampaikan itu hak-hak yang baru, Pak, yang belum diatur di dalam undang-undang? Apakah bisa diterima juga, Pak? Oh, dengan gitu, alasan yang logis. Iya. Jadi aspirasi yang diatur yang terkait dengan undang-undang cipta kerja yang baru gitu. Iya. Lalu bagaimana buruh atau pekerja menyelesaikan begitu ya aspirasinya dengan undang-undang yang baru. Kan begitu ya. Halo, pertanyaannya seperti itu ya. Jadi ya, Pak, ya, Pak. Namanya siapa namanya? Ahmad Fauzi Hadim Sani. No, NPM-nya NPM. 2017 120 66. 2017 berapa? 120 66. 120 66. Iya. 66. Di dalam absen kok ada 66. Oh ya ada. Ahmad Fauzi Hadi Insani ya. Oke. Iya, Pak, benar, Pak. Iya. Jadi pertanyaannya saya bacakan ulang, bagaimana ya aspirasi buruh menyesuaikan dengan undang-undang cipta kerja yang baru, begitu kan intinya, bukan? Halo? Iya, Pak, iya, Pak. Oh. Yang Rafiqatul itu ya, Pak. Iya. Jadi begini, karena undang-undang yang baru ya, itu kan belum ada PP-nya, belum ada aturan pelaksanaannya. Jadi hanya sudah dipublikasikan, tapi belum ada aturan pelaksanaannya, sehingga belum bisa dilaksanakan aturan yang baru, menunggu PP-nya. Nah, kalau PP itu sudah turun ya, kemudian aspirasinya itu sudah diatur cipta kerja yang baru. Kan sebenarnya menguntungkan kan kalau aspirasi di dalam undang-undang cipta kerja yang baru tercover ya. Ini sudah menguntungkan bagi
pekerja, ya, bagi tenaga kerja yang bekerja di perusahaan. Ya. Mulai dari sebelum hubungan kerja, sesudah hubungan kerja, sampai berakhirnya hubungan kerja, ini kan mesti tercover sudah. Jadi asli sudah menguntungkan, menguntungkan. Cuma menunggu kapan aturan pelaksanaan itu turun. Sepanjang PP-nya belum turun, maka tetap memakai aturan yang lama gitu. Ini, walaupun dipublikasikan, tetapi belum final masih. Sekarang aspirasinya yang bersifat normatif sudah diatur ya. Ini kan berarti melindungi buruh ya, pekerja. Ini karena aspirasinya yang bersifat normatif ini sudah diatur itu. Bagaimana bisa merasakan ya semenjak ada PP-nya, ada aturan pelaksanaan baru diterapkan aturan yang baru. Nah, untuk menyelesaikan ini ya, terutama perusahaan ya, perusahaan ini harus mengikuti aturan yang baru. Jadi termasuk kebijakan-kebijakan yang diatur di dalam aturan mau atur harus disesuaikan itu. Harus disesuaikan walaupun masa berlakunya kayak misalnya masa berlakunya belum 2 tahun. Ini kan sudah dilindungi oleh undang-undang yang baru. Itu namanya hak-hak pekerja yang bersifat normatif. Gitu. Jadi perusahaan harus menyesuaikan diri. Bagaimana caranya? Bukan hanya pekerja. Kalau pekerja menyesuaikan diri dari perusahaan, ini demo. Ya. Kalau sudah aturan pelaksanaan turun, perusahaan tidak mengindahkan aturan yang baru, buruh menyesuaikan karena tidak bisa dijawab oleh perusahaan. Akhirnya kan mesti timbul perselisihan dan jawab, akhirnya muncul demo. Ini. Jadi perusahaan harus bersama antara serikat pekerja dengan pengusaha atau perusahaan tertuang dalam perjanjian kerja bersama. Termasuk harus merubah kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perusahaan. Termasuk kebijakan yang diatur di dalam perjanjian kerja bersama yang sudah ditandatangani itu. Ini konsekuensinya kalau ada PP. Sehingga perusahaan maupun pekerja dapat menyesuaikan dengan aturan yang baru. Ini sangat bagus sekali. Ya, Saudara Ahmad Fauzi Haji Insani. Kesimpulan dari pertanyaan saudara, ya, perusahaan, ya, terutama perusahaan harus bisa menyesuaikan aturan yang baru. Karena aturan yang baru ini menyangkut aspirasi kedua belah pihak antara pekerja maupun perusahaan, ya. Ini yang bersifat normatif. Jadi undang-undang ketenagakerjaan yang lama maupun undang-undang cipta kerja yang merubah, mencabut di antara pasal-pasal undang-undang ketenagakerjaan yang tidak semuanya undang-undang ketenagakerjaan pasal-pasalnya dicabut. Jadi hanya sebagian saja yang dicabut, dihapus atau dirubah itu. Hanya sebagian yang tidak dicabut, dirubah, yang tidak dirubah, yang tidak dicabut, yang tidak ini
yang tidak dirubah istilahnya, itu tetap berlaku. Jadi yang menyangkut hak-hak, ya, hak-hak yang bersifat normatif, baik hak pekerja maupun kewajiban pekerja, ya, yang bersifat normatif, ini harus ada, perusahaan juga harus menyelesaikan itu. Jadi kalau perusahaan tidak menyelesaikan, sedangkan pekerja ingin menyelesaikan, ini mesti timbul perselisihan nanti. Ini kalau salah satu tidak menyelesaikan aspirasi dari hak-hak yang bersifat normatif yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, atau hal-hal yang bersifat kewajiban para pekerja maupun para pengusaha yang bersifat normatif, ini tidak bisa menyelesaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Ini mesti nanti ada beberapa sanksi, ya, dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada laporan dari pihak SPSI yang mewakili pekerja misalnya, aturan yang sudah dicabut tetap dipakai misalnya, sedangkan yang baru tidak dipakai, ada laporan ini. Ini bisa-bisa nanti perusahaan kena sanksi. Salah satunya bisa kena denda atau izin usahanya dicabut. Gitu. Ada sanksi administrasi, sanksi denda. Gitu. Tinggal sejauh mana aturan itu, ya, mengaturnya itu, yang menyangkut masalah aspirasinya para pekerja. Jadi termasuk, ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini sama-sama ini menganut asas keseimbangan. Artinya kedua belah pihak antara perusahaan dengan para pekerja sama-sama ada keseimbangan. Kalau perusahaan yang dikejar adalah keuntungan, tetapi sangat terkait dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sedangkan pekerja yang dicari adalah meningkatkan, ya, tingkat produksinya, ada kemampuan peningkatan tingkat produksinya, artinya kewajiban-kewajiban pekerja dilaksanakan dengan meningkatkan tingkat produksinya, gitu, mentaati segala aturan dan sebagainya. Jadi kewajiban pekerja itu dilaksanakan. Juga di satu sisi para pengusaha juga wajib memperhatikan hak-haknya pekerja. Ini namanya keseimbangan. Kalau perusahaan ini mengejar keuntungan, ya, dengan meningkatkan kesejahteraan, dengan, ya, ini yang dipakai asas keseimbangan. Kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu lahir, ya, dulu sebelum Undang-Undang Ketenagakerjaan itu lahir, itu hanya sepihak. Pekerja ini hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Di satu sisi nasibnya para pekerja ini tidak diperhatikan. Ini dulu. Sekarang setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 plus sebagian pasalnya yang dirubah dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tentang Ketenagakerjaan, ini kan malah lebih menyempurnakan. Jadi ada keseimbangan. Jadi keseimbangan antara pekerja dengan perusahaan ini sama-sama menguntungkan. Di satu sisi perusahaan ini mencapai targetnya, artinya keuntungan yang dicapai, ya, dengan pembayaran pajak, dengan pembiayaan para pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, ada keseimbangan. Itu. Lebih-lebih bagi para pelaku usaha yang mengawali usahanya itu lebih dipermudah. Itu dapat lebih dipermudah dengan adanya lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Cuma kapan aturan pelaksanaan itu diturunkan? Sehingga sebagian dari pasal-pasal ketenagakerjaan yang dirubah, dicabut, dan diganti dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Nah, ini sejak kapan? Jadi kalau belum ada PP-nya, belum dapat dilaksanakan. Maksud.
menunggu PP gitu. Pak, ini sudah dipublikasikan, tinggal menunggu PP. Apakah masih memakai aturan yang lama? Iya, tetap memakai aturan yang lama. Jadi kesimpulan dari pertanyaan saudara ya itu di dalamnya dari pertanyaan itu ada asas keseimbangan antara kedua belah pihak. Jadi di satu sisi pekerja dapat dipenuhi haknya, ya, kemudian perusahaan ya mendapatkan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memperhatikan nasibnya pekerja. Itu. Jadi kalau aspirasinya tenaga kerja atau para pekerja selama hubungan kerja tidak diperhatikan atau tidak dicantumkan dalam undang-undang ya. Ini kalau aspirasinya ya, hak yang bersifat normatif tidak ada di dalam undang-undang, tapi perlu diadakan ya. Nah ini perusahaan perlu menyelesaikan. Apa yang perlu diselesaikan? Kebijakan dari perusahaan yang dimuat di dalam aturan perusahaan ini harus dirubah, disesuaikan dengan hak-hak pekerja yang bersifat normatif yang belum dilaksanakan PD-nya dalam undang kerja. Kemudian termasuk merubah kebijakan yang dimuat dalam aturan perjanjian kerja bersama antara SPSI yang mewakili para pekerja dalam perundingan membuat perjanjian kerja bersama dengan perusahaan. Kemudian termasuk perjanjian kerja yang sudah ditandatangani. Nah ini, kalau yang sudah ditandatangani kan sudah sah sampai hubungan kerja ini. Tetapi apakah tidak bisa direvisi? So itu perjanjian kerja yang dibuat itu kan tergantung kesepakatan para pengusaha dengan pekerja yang disesuaikan dengan pasal-pasal yang sudah dirubah yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pertanyaan saudara, kesepakatan tergantung kesepakatan para pengusaha dengan pekerja. Itu yang paling penting dalam menjunjung tinggi dan memenuhi aspirasi yang muncul dari para tenaga kerja. Oke, ada pertanyaan lagi? Gimana saudara Ahmad Fauzi? Apa ada pertanyaan lagi? Saya ya, terima kasih. Ya, ada lagi. Ya. Apabila perusahaan telah terbukti melanggar kesepakatan di antara perjanjian itu, Pak, kepada para buruh, Pak. Para buruh ini gimana cara menuntut haknya, Pak? Harus kemana mengadu? Nah, pertama laporan minta petunjuk kepada kantor Disnaker. Ya, minta petunjuk. Nanti dengan kantor Disnaker itu akan menanyakan siapa anggota SPSI yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Dilihat itu datanya, kan terdaftar di kantor. Oh ternyata orang-orangnya sudah dibaca. Ini kemungkinan dipanggil nanti SPSI atau para pekerja yang memiliki tanda anggota SPSI. Itu akan dipanggil nanti. Nah itu akan diberi arahan petunjuk. Nah, setelah mendapatkan masukan, arahan, petunjuk, saran dari kantor Disnaker, nanti permasalahan itu diselesaikan lewat lembaga bipartit yang ada di perusahaan. Nanti saran-saran petunjuk dari Disnaker itu dicatat. Apaan saja yang perlu ditulis, yang perlu disampaikan kepada pengusaha atau perusahaan. Nanti ini permasalahannya ini. Saudara harus ini. Nah, itu pertama.
Ya, nanti SPSI yang diberi petunjuk masukan arahan dari Disnaker dengan bawa catatan tertulis ya, dibuat rapi, kemudian dengan permasalahannya apa, itu diberikan kepada manajer perusahaan atau kepada pimpinan perusahaan atau minimal sekretaris perusahaan. Nah, setelah dibaca nanti saudara akan disidang, artinya musyawarah itu. Dimusyawarahkan di tingkat bipartit. Selama 30 hari hasil musyawarah belum mencapai kesepakatan atau sudah tercapai kesepakatan misalnya. Oke, permintaan apa dari kesepakatan perjanjian ya. Permasalahannya kesepakatan perjanjian ini tidak sejalan misalnya. Yang sudah ditandatangani. Itu permintaannya misalnya untuk mengubah kesepakatan itu kalau sudah disetujui ya itu buat perjanjian bersama antara para pekerja yang diwakili oleh pekerja yang punya anggota pengusaha itu membuat perjanjian bersama yang ditandatangani ini perjanjian bersama itu ditandatangani bersama gitu. Pendapatnya pengusaha isinya dari perjanjian kerja yang dari hasil musyawarah lembaga bipartit gitu. Dalam berita acaranya itu ada pendapat pekerja, ada pendapatnya SPSI yang mewakili itu. Kemudian kesepakatan itu. Nah, ditandatangani, kemudian kesepakatan ini didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial melalui pengadilan negeri, didaftar langsung ke pengadilan gitu. Maksudnya apa? Untuk mendaftarkan akta bukti pendaftaran. Kalau selama sudah didaftarkan selama 1 bulan misalnya, tidak ada realisasi ya, dari perusahaan, kesepakatan dalam perjanjian tidak dirubah misalnya, ini nanti dari akte pendaftaran itu diajukan lagi ke pengadilan melalui SPSI. Jadi SPSI-nya nanti mengajukan ke pengadilan untuk bagaimana itu? Ya agar supaya dirubah perjanjian kerjanya itu. Ini kalau sudah sepakat, kalau tidak sepakat ini masalah kepentingan sebenarnya. Masalah kepentingan. Perselisihan kepentingan ini. Ini kalau tidak sepakat, saudara langsung ke kantor Disnaker dengan menyampaikan hasil dari musyawarah lewat lembaga bipartit. Pak, hasilnya begini. Ini notulen dari hasil perundingan dilihat. Ternyata nanti saudara akan diberi petunjuk arahan. Kemudian saudara disuruh memilih nanti apakah saudara mau menyelesaikan perselisihannya melalui lembaga mediasi. Ini ditawarkan oleh Disnaker. Orangnya itu disebut lembaga mediator, orangnya disebut mediator, lembaganya lembaga mediasi. Kemudian ditawarkan lagi atau akan memilih lembaga konsiliasi. Kemudian orangnya yang memecahkan solusinya itu disebut konsiliator. Atau ditawarkan apakah Anda akan menyelesaikan melalui lembaga arbitrase. Orang yang disebut arbiter. Jadi kalau misalnya dari 3 pilihan alternatif dalam penyelesaian ini memilih salah satu, misalnya lembaga mediasi, ya sudah. Selama 30 hari harus selesai penyelesaian ini. Dengan melampirkan dan dari hasil perundingan musyawarah lewat lembaga bipartit tadi. Nah, dengan mediator itu akan dipanggil saudara. Para pihak akan dipanggil. Minimal 1 minggu ya, harus sudah sidang.
Jadi nanti kedua belah pihak ini diajak musyawarah, diajak berunding. Kalau masih dalam perundingan musyawarah belum mencapai solusi, maka jalan terakhir seorang mediator mengeluarkan anjuran itu. Jadi anjuran yang sudah tertulis, anjuran dari mediator mengeluarkan surat anjuran, disepakati atau tidak dijawab, itu harus dijawab. Kalau dijawab setuju ditandatangani, tidak setuju tidak usah tanda tangani. Dijawab atau tidak dijawab, ya, dijawab tapi tidak setuju, ini bisa diteruskan kepada pengadilan hubungan industrial. Jadi kalau tidak setuju Anda tidak menandatangani anjuran dari mediator, dianggap menolak, itu dianggap tidak menyetujui sudah. Jadi bisa langsung ke pengadilan hubungan industrial di tingkat pengadilan negeri. Nah, dalam mengajukan gugatan ini, saudara harus melampirkan hasil notuler dari lembaga mediasi, dari penyelesaian lembaga mediasi. Kenapa kau tidak setuju? Ini harus ada notulennya, berita acaranya harus dilampirkan karena dalam 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan surat gugatan kepada penggugat apabila tidak melampirkan notulen dari hasil perundingan itu. Ada itu dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kemudian dengan pengadilan hubungan industrial di tingkat PN, ini pertama musyawarah secara damai. Kalau masih belum mencapai perdamaian, masih belum mencapai persetujuan, maka pengadilan hubungan industrial lewat pengadilan negeri akan memberikan putusan. Atau dalam pilihan dari kantor Desnaker misalnya, saudara memilih ya, lembaga arbitrase. Nah, ini kalau memilih lembaga arbitrase, saudara harus mengisi perjanjian, persetujuan memilih arbiter. Gitu. Ada perjanjian tersendiri sebelum dipanggil oleh arbiter. Kalau mediasi, lembaga mediator atau ya lembaga mediasi maksud saya, tidak ada perjanjian sebelum mediator memberikan keputusan, termasuk juga konsiliator. Lembaga konsiliasi tidak akan mengeluarkan kesepakatan dalam perjanjian memilih konsiliator, tidak ada. Tapi kalau memilih lembaga arbitrase, maka arbiter yang dipilih, saudara, kedua belah pihak harus mengisi perjanjian, menyetujui memilih seorang arbiter dan akan mentaati putusan arbiter. Itu. Jadi sebelum dipanggil kedua belah pihak harus sudah menandatangani. Setelah menandatangani pilihan menunjuk arbiter, ini pertama akan diselesaikan secara musyawarah. Kalau musyawarah bisa diselesaikan, mencapai kesepakatan, maka akta damai, ya, akta perdamaian akan dibuat oleh seorang arbiter yang ditandatangani kedua belah pihak dan harus didaftar di pengadilan hubungan industrial. Maksudnya apa? Apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian bersama, ya, yang dibuat oleh kedua belah pihak, diingkari, ya, dalam perjanjian kerjanya tidak dirubah dan diingkari, nah ini akan dikenai sanksi. Maka berdasarkan akta pendaftaran itu diajukan kembali ke pengadilan hubungan industrial di tingkat PN. Nanti akan mengeksekusi
apa, dalam sisa jaminan. Nanti ada barang-barang yang dijaminkan itu. Pertama, mesti akan disuruh merubah itu. Sanksi eksekusi pengadilan hubungan bisnis menjamin mensita hak-haknya pekerja yang yang tertuang yang dimaksud dalam perjanjian kerja ini. Jadi pertama membuat perjanjian kerja diperbarui, direvisi. Kalau dalam perselisihan merubah isi perjanjian kerja yang sudah disepakati masih tetap tidak dirubahnya, ya, karena ada hal-hal yang menyangkut dalam perjanjian kerja merugikan para pekerja misalnya. Ini nanti pengadilan akan memberikan arahan terus petunjuk. Kemudian setelah itu kalau tidak diikuti akan mengeksekusi sebanyak tuntutan yang diminta. Apa tuntutan yang diminta itu? Kalau berupa nilai uang itu akan dikabulkan. Jadi patokannya dalam surat gugatan itu ada petitum, permintaan penggugat. Apa sih yang dituntut? Gitu. Jadi putusan pengadilan tidak boleh melebihi dari petitum yang sudah ditentukan, yang sudah diminta. Jadi rumusan petitum itu harus hakim tidak boleh keluar dari putusan petitum. Halo, gimana? Halo? Ya itu. Paham, Pak, paham, Pak, jelas, Pak. Ya. Jadi pertama ya, kalau saya ulangi, kalau perjanjian kerja itu mau dirubah ya, karena merugikan pekerja misalnya, atau harus merubah perjanjian kerja yang sangat tidak merugikan perusahaan tapi saling menguntungkan para pihak antara pekerja dengan perusahaan. Jadi itu pun bersifat normatif. Jadi hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang, tidak diatur di dalam perjanjian kerja, tidak diatur dengan perjanjian kerja bersama ataupun dalam perusahaan, kan 3 peraturan itu harus selaras. Tidak boleh bertentangan antara perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan dan dengan undang-undang ketenagakerjaan, baik yang lama, pasal-pasal yang tidak dirubah maupun pasal-pasal yang dirubah dalam undang-undang cipta kerja yang baru. Itu harus perusahaan menyesuaikan gitu. Perusahaan menyesuaikan. Misalnya para pekerja menggugat kembali perjanjian kerja yang sudah ditandatangani karena aspirasi yang bersifat normatif, hak yang bersifat normatif sudah tercover dalam undang-undang cipta kerja yang baru, cuma belum ada aturan pelaksanaannya. Ya, kita tinggal menunggu kebijakan dari perusahaan. Kalau PP-nya belum turun, sepanjang PP-nya belum turun, ya perusahaan harus menyelesaikan, mengabulkan aspirasinya. Apa aspirasi pekerja? Gitu. Harus menyelesaikan perusahaan. Karena pekerja sudah menyelesaikan dengan pasal yang ketenagakerjaan yang dirubah di dalam undang-undang cipta kerja. Ini merupakan hak juga, hak yang bersifat normatif. Insya Allah akan ada kebijakan dari perusahaan. Kalau pertama jalan keluarnya harus
ini iseng gadis nakal utarakan itu. Nanti kan Disnaker tanya, siapa sih anggota ya, yang punya tanda anggota misalnya. Atau dilihat nanti daftar di instansi ketenagakerjaan dilihat, dan yang berwenang itu akan dipanggil. Siapa yang berwenang? Yaitu pekerja yang punya anggota. Tanda keanggotaan SPSI maupun sebagai SPSI. Serikat Pekerja seluruh Indonesia di tingkat cabang maupun serikat buruh seluruh Indonesia di tingkat cabang. Itu akan dipanggil, dia yang berwenang membuat perjanjian kerja bersama. Di perjanjian kerja bersama dengan perusahaan atau dengan pengusaha. Kemudian yang memperjuangkan nasibnya pekerja akan dipanggil. Setelah dipanggil akan diberi arahan, petunjuk, masukan. Kemudian yang harus dicatat itu apa yang perlu disampaikan kepada pengusaha atau perusahaan. Didikte nanti. Nah, dari hasil petunjuk itu akan buat lembaga bipat perusahaan. Orang yang duduk di dalam lembaga bipat ini adalah orang para pengusaha dan para SPSI ya, yang membela nasibnya pekerja. Itu pun dalam jangka waktu 30 hari. Jadi kalau hasil musyawarah itu mencapai kesepakatan, ya membuat perjanjian bersama antara SPSI yang mewakili pekerja, membuat perjanjian setelah melalui pengadilan negeri setempat. Dari hasil perundingan musyawarah di tingkat lembaga bipat. Nah itu selesai sudah, tinggal menunggu pelaksanaan dari perjanjian bersama yang dibuat dengan para pengusaha, antara pengusaha dengan SPSI yang mewakili pekerja. Nah, kalau dalam pelaksanaan ini belum merubah isi perjanjian kerja, akan bisa dengan akte pendaftaran bisa menggugat kembali kepada pengadilan untuk merubah perjanjian kerja yang sudah disepakati. Artinya yang sudah ditandatangani harus dirubah, disesuaikan dengan undang-undang cipta kerja yang baru. Gitu. Ini pengadilan nanti akan menanyakan sejauh mana saudara mengkonsep misalnya. Jadi setelah ditanya, apa saudara sudah selesai merubah perjanjian kerja? Belum Pak, sejauh mana belumnya dalam mengkonsep? Kalau masih belum sama sekali, ya ini akan diberi jangka waktu biasanya. Kalau selama jangka waktu yang sudah ditentukan masih tetap bandel, maka pengadilan nanti akan mengeksekusi ya hal-hal yang diminta dalam petitum surat gugatan itu apa disesuaikan nanti akte pendaftarannya itu diajukan lagi untuk menggugat berdasarkan gugatan di dalam petitum permintaan itu apa itu permintaannya tergantung dari sana, karena hakim tidak boleh keluar dari ruang lingkup petitum yang diminta. Artinya isi tuntutannya itu apa gitu. Tuntutannya itu misalnya harus merevisi ulang perjanjian kerja yang sudah ditandatangani disesuaikan dengan perjanjian kerja bersama misalnya. Nah, disesuaikan dengan pasal-pasal yang sudah dirubah dalam undang-undang cipta kerja. Kemudian yang apa saja yang harus dimuat misalnya, itu harus disesuaikan dengan tuntutan yang diminta dalam surat gugatan.
Situ akan sudah terumus di dalam petitum surat gugatan. Hakim tidak boleh keluar dari isi petitum atau tidak boleh melebihi putusan hakim tidak boleh melebihi dari petitum yang diminta, atau putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi apa intinya perjanjian kerja yang harus dirubah? Misalnya yang menyangkut hak-hak inspirasi yang berkaitan dengan hak-hak yang bersifat normatif misalnya. Itu yang diutamakan misalnya. Karena sangat merugikan para pekerja. Dan hakim ini otomatis itu hak yang bersifat normatif yang diminta misalnya itu senilai berapa atau hakim itu akan memutus isi putusannya mencabut izinnya, mencabut ini bisa terjadi hakim mencabut izin usaha dari perusahaan karena dalam tuntutan misalnya ada kalimat jadi mengabulkan penggugat dari tuntutan nomor 1, nomor 2, nomor 3 berurutan itu tuh sampai misalnya poin kelima apabila tidak mengindahkan misalnya putusan pengadilan, apabila tidak mengindahkan apa yang dituntut, maka kami mohon kepada hakim agar supaya mencabut izin usaha. Bisa jadi izin usahanya dicabut. Oke, jadi perjanjian kerja yang sudah ditandatangani, yang sudah berjalan, itu kan ada masa waktunya, masa berlakunya. Kalau masa berlakunya sebelum berakhir, bisa saja, asalkan sepanjang Undang-Undang Cipta Kerja ada PP, ada PP-nya. Kalau masih belum ada PP, ya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena belum ada PP-nya. Sudah dipublikasikan, tapi belum final. Yang paling penting dalam setiap pelaksanaan undang-undang itu harus ada PP, aturan pelaksanaannya. Sudah kayak undang-undang ketenagakerjaan yang lama, itu ada PP-nya, peraturan menteri dan sebagainya. Termasuk ada ini kayak dulu mengenai jam sostek gitu ya, jaminan sosial tenaga kerja. Itu ada undang-undangnya, realisasi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 itu diciptakan lagi Undang-Undang nomor 3 tahun 92. Itu tentang jaminan sosial tenaga kerja. Dilaksanakan melalui PP. PP-nya apa? PP nomor 14 tahun 93. Aturan PP-nya meliputi berapa program. Nah itu baru. Setiap perusahaan diwajibkan memprogram jam sostek gitu. Sebelum PP itu keluar, cuma undang-undangnya misalnya. Nah ini bisa berlaku ya, karena sudah dipublikasikan. Tetapi sejauh mana berlakunya undang-undang yang baru yang belum ada PP-nya itu. Yang penting aturan pelaksanaan dari undang-undang itu sejak mulai kapan. Kalau menurut pendapat saya, walaupun sudah undang-undang itu disahkan, kemudian dipublikasikan, tapi tidak ada aturan pelaksanaan, ya belum, masih tetap memakai aturan yang lama itu, yang sudah artinya kembali kepada aturan yang lama yang sudah dirubah misalnya. Tetap aturan yang dirubah tapi yang lama yang dipakai. Kalau sudah ada PP-nya, ya sama dengan aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar. Sepanjang aturan yang lama tidak diatur dalam Undang-Undang yang baru, maka tetap memakai aturan yang lama. Kan banyak sudah peraturan-peraturan lama yang tetap berlaku. Contoh yang paling nampak di hadapan mata kita,
yang paling nampak undang-undang ini BW. BW ini adalah hasil produknya Belanda sampai sekarang ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW itu tidak dirubah gitu. Apalagi kalau dilihat dari hukum keluarga, undang-undang perkawinan ini jauh ya, jauh tidak ada kaitannya. Baru ada kaitannya kalau ini kan mau bekerja harus ada izin dari suami atau istri kan, kalau salah satu mau bekerja. Kemudian pengaruhnya tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kalau keluarganya tidak kawin atau kawinnya tidak sah, ini baru ada kaitannya. Ini kan. Artinya nanti kalau program, kalau pekerja diasuransikan misalnya, diasuransikan terjadi sesuatu, ya, misalnya dalam asuransi kecelakaan, meninggal dunia, maka hak waris dari santunan itu akan jatuh kepada istrinya yang sah. Jadi contohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ini kan lama. Masih sampai sekarang tahun 2020 belum dirubah. Nah, sebelum undang-undang ini lahir dulu ada undang-undang ini ya, undang-undang yang lama. Misalnya perkawinan lain agama. Itu kan boleh dulu. Gitu. Yang mengeluarkan akta nikahnya kan catatan sipil. Ya. Nah, sekarang nggak boleh, harus agama. Kalau belum lahir itu masih tetap memakai aturan yang lama, sama dengan undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang ketenagakerjaan walaupun sudah disahkan, dipublikasikan tapi belum final sepanjang belum ada aturan pelaksanaan. Jadi intinya kalau ada perselisihan yang muncul ya, yang muncul di perusahaan, penyelesaiannya harus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ada dua cara, penyelesaian di luar PHI dan penyelesaian melalui PHI. Di luar PHI ada 3 lembaga, lembaga bipartit, lembaga mediator, lembaga, ada 4 lembaga. Pertama, lembaga bipartit. Yang kedua, lembaga disnaker, nanti akan diberi petunjuk, arahan, pilihan setelah membaca risalahnya, risalah perundingannya, masalah dalam perundingannya itu apa. Yaitu lembaga mediasi atau lembaga konsiliasi atau lembaga arbitrase. Kalau dalam penyelesaian di luar lembaga PHI, pengadilan hubungan industrial ini belum mencapai kesepakatan, maka nanti saudara akan diarahkan gugatannya kepada penyelesaian melalui PHI, pengadilan hubungan industrial, disingkat PN, dengan melampirkan notulen risalah atau berita acara yang telah diselesaikan secara ini musyawarah, baik dari lembaga mediasi, lembaga konsiliasi atau lembaga arbitrase. Jadi kalau yang dipilih misalnya lembaga arbitrase itu, pertama harus mengisi ini perjanjian dalam penunjukan arbiter, akan sanggup mentaati aturannya dan isi putusan. Setelah itu akan dipanggil dan akan diselesaikan melalui musyawarah. Kalau musyawarah tidak mencapai kesepakatan, baru seorang arbiter akan memutus suatu putusan. Nah ini putusan arbiter kalau sudah diputuskan ini bersifat final. Tidak bisa ada upaya hukum lagi ke tingkat pengadilan hubungan industrial. Kecuali ada putusan arbiter yang diketemukan, ada dokumen palsu yang dijadikan dasar untuk putusan arbiter. Nah, dokumen palsu itu yang sangat menentukan, ini bisa. Putusan arbiter dibatalkan dan dilampirkan dengan dokumen yang telah ditemukan karena sangat menentukan. Itu langsung ke
tingkat mahkamah, nggak usah lewat di PN, tingkat pengadilan negeri, langsung ke mahkamah. Gitu. Baru Mahkamah Agung membatalkan putusan itu. Selain itu tidak bisa, tidak ada upaya hukum, baik saudara mau menggugat atas kekalahan dalam putusan arbiter ke tingkat PHI melalui pengadilan negeri, tidak ada sudah. Tidak ada kewenangan pengadilan negeri memutus sengketa yang sudah diputus oleh seorang arbiter, termasuk tingkat Mahkamah Agung. Jadi kecuali ada dokumen yang diketemukan dan sangat menentukan. Nah, ingat di dalam pengadilan hubungan industrial tidak ada tingkat pengadilan tinggi, yang ada hanya tingkat PN dan tingkat mahkamah. Beda dengan peradilan umum. Kalau peradilan umum ada tingkat PN, PT, dan mahkamah. Kalau pemeriksaan di pengadilan itu pakai acara perdata, sama saja. Cuma acaranya lebih dipersingkat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPAI ini lahir untuk mempersingkat dan mempermudah ini setiap perkara yang masuk dan menanggulangi tumpuknya perkara yang bertumpuk-tumpuk yang belum selesai, juga membantu penyelesaian perkara kasus dalam hubungan industrial. Di samping biaya murah dan juga mempercepat dan menghindari atau menanggulangi bertumpuk-tumpuknya perkara. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Halo, ada pertanyaan lagi? Halo, apa sudah waktunya sudah? Belum ada, Pak. Ya? Waktunya masih ada atau sudah tidak ada? Halo? Sudah lewat, Pak. Sudah Udah lewat. habis, Pak. Oh ya, mohon maaf saya. Ya, dilanjut ya, sudah. ke depan, Pak. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ya. Karena kalau sudah orang bicara itu kadang lupa batasnya. Kalau sudah istilah bahasa Inggrisnya time is up, waktunya sudah habis. Ya, benar, Pak. Ya, terima kasih atas perhatian dan kehadiran saudara dalam bergabung acara perkuliahan ini. Mudah-mudahan nanti setelah UAS tidak ada yang kecantol. Mudah-mudahan lulus semua nanti. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.